selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita semua. Patut kita bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan hingga pada hari ini masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama ibadah dan bersekutu pada saat ini, kita akan bersama mendengarkan beberapa penyampaian dan pesan yang akan disampaikan oleh panitia HRG dan Nasional Jemaat Masaleh tahun 2020 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Diaken Marwanto Tumenggung. Dengan kasih kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang sedang mengikuti dan menyaksikan ibadah ini dari rumah masing-masing maupun dari manapun saja berada. Salam dan salam sehat untuk kita semua. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini yang mengharuskan kita melakukan physical distancing dan melaksanakan segala aktivitas kita dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan bahkan beribadah dari rumah, maka sepatutnya lah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan akan segala berkat karunia, kesehatan dan nafas kehidupan yang masih bisa kita rasakan dan kita nikmati sampai saat ini, sehingga pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk menaikkan puji syukur dan persembahan kita kepada Tuhan atas segala berkat yang kita nikmati, yang akan dilaksanakan secara live streaming, yang ibadah ini boleh kita saksikan dan diikuti oleh Bapak Ibu sekalian jemaat dari rumah masing-masing secara live, secara langsung dan real time. Dan kepada Bapak Pendeta yang akan memimpin kita dalam ibadah, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, hikmat dalam memimpin dan mewartakan firman kebenaran Tuhan. Dan juga kepada kita semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah perayaan ini, kiranya kita semua dimampukan dan dilayakkan untuk mengangkat tugas pelayanan pada pagi hari ini. Dan juga kepada rekan-rekan panitia HRG yang boleh mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pelaksanaan perayaan ibadah pada pagi hari ini boleh kita langsungkan dengan baik. Semoga tanggung jawab dan tugas pelayanan yang kita angkat bersama-sama sebagai panitia HRG boleh kita angkat dengan sukacita meskipun di tengah situasi pandemi corona saat ini. Dan juga kepada Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih Tuhan, kami sebagai panitia HRG tetap mengharapkan dukungan dan doa dari semua kita, dukungan dalam berbagai bentuk, dukungan dalam doa maupun dalam dukungan dalam bentuk materi, dana, sehingga kami sebagai panitia HRG boleh mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik
sehingga perayaan-perayaan kita ke depan, baik itu perayaan Hari Raya Gerejawi dan perayaan Hari Raya Nasional, boleh kita laksanakan dengan baik. Demikian sambutan kami dari Panitia Hari Raya Gerejawi dan Nasional Jemaat Masaleh tahun 2020. Mari kita tetap menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, rajin mencuci tangan, rajin memakai masker, dan jangan lupa untuk tetap senantiasa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat. Selamat merayakan dan memaknai perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Marwanto Teguh. Mari jemaatku yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama bersekutu dan beribadah. Saya ajak kita untuk berdiri. Saat ini hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke surga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema, "Kamu adalah saksi dari semua ini." Pujian, agungkan kuasa namanya. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama bermazmur bersukacita melalui mazmur berbahasa Mazmur 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala.
Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham, Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Isi dunia sorak-sorai. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapannya untuk memperhadapkan pengakuan dosa kita. Mari kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa-Mu Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami jika tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, kasihanlah kami, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tadakanlah kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Amin. Bila merenungkan. Di
dalam penyesalan. Inilah berita anugerah dari Allah. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kasih paling aman. Kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Dan karena itu mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja untuk memampukan kita di dalam mengerti dan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Di hari yang mubarak ini ya Tuhan, hari kenaikan-Mu ke sorga, ke tempat di mana Engkau berasal, dan yang ke sana Engkau kembali untuk menyediakan tempat bagi setiap yang percaya kepadamu. Kami datang bersyukur untuk hari ini, dan kami rindu untuk mendengarkan kisah itu. Kami berharap ya Allah Roh Kudus mampukan kami untuk memahami, mengerti akan makna kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga melalui pemberitaan firman-Mu. Sehingga dengan itu kami tetap diteguh kuatkan untuk berdiri tegak di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kami diteguh kuatkan untuk melintasi segala mara dan bahaya yang melanda dunia sekarang ini. Kami percaya bahwa Engkau Raja di atas segala raja tidak akan meninggalkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua telah sedia untuk mendengar, baik yang ada di tempat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami mohon
doa ini kepadamu. Amin. Pembacaan firman yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang dengan demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab memberi judul Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Firman Tuhan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya.
berdiri. Kita mendengarkan Injil Yesus Kristus sebagaimana yang dicatatkan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai 53. Demikian bunyi firman. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda Kristus, Ure Sumangat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, serta dimanapun juga bagi mereka yang sempat untuk menyaksikan live streaming ini.
Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema perenungan kita, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh umat Kristiani di muka bumi ini merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Suatu momen yang sangat berarti bagi kehidupan orang percaya. Sekali lagi saudara-saudara, seluruh umat Tuhan tanpa kecuali, dengan segala latar belakang bahasa dan budayanya, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 sekarang ini. Tak ada alasan untuk tidak merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, menjadi sebuah tanda tanya, mengapa kita harus merayakan hari ini? Mengapa kita harus memperingati peristiwa ini? Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah bingkai frame dari kehidupan iman orang percaya. Peristiwa kenaikan ini membingkai hidup kita dalam arti bahwa Kristus membungkus kehidupan kita, melingkupi kehidupan kita, menaungi kehidupan kita dari tempat yang maha tinggi dalam seluruh segi dan persoalan yang kita alami. Contoh kecil saudara-saudara, jikalau kita ada berdiri berhadapan dengan seseorang, kita hanya memandang sebahagian kecil dari kehidupan orang itu. Kita hanya melihat sebahagian kecil dari hal-hal yang ada di sekitar orang itu. Ketika kita naik satu anak tangga, pandangan kita akan semakin meluas. Semakin kita naik, pandangan kita akan semakin meluas, melihat banyak hal yang tidak kita lihat ketika kita berdiri berhadapan dengan orang itu. Semakin kita naik ke tempat yang tinggi saudara-saudara, maka semakin luas pandangan kita untuk menyaksikan segala persoalan yang sedang melingkupi kehidupan orang yang kita lihat. Demikianlah keadaan Kristus. Ia harus naik untuk melihat seluruh semesta. Ia harus melihat segalanya dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada yang luput dari pandangannya, supaya segala hal yang ia lihat dalam hidup kita, di tempatnya yang maha tinggi ia merancang yang sempurna, sehingga kelak ketika ia kembali menjumpai kita, ia akan membawa kita kepada kesempurnaan hidup yang sesungguhnya. Nah saudara-saudara, satu hal pula yang perlu ditegaskan, bahwa peristiwa ini adalah sebuah hal yang tidak masuk di akal.
tidak dapat dicerna oleh logika. Karena itu Tuhan Yesus butuh waktu 40 hari untuk menyatakan kehadirannya di tengah-tengah murid-muridnya dan orang banyak, untuk meneguhkan mereka, menyingkapkan rahasia kematian yang telah ia alami. Kalau hal ini sudah kita yakini, kalau hal ini sudah kita percaya, maka tidaklah sulit bagi kita untuk mengerti bahwa Kristus yang telah mengalahkan kematian adalah Raja atas kehidupan semesta. Ia mempunyai kedaulatan untuk memberi apa yang baik bagi yang menaruh harap kepadanya. Sekali lagi saudara-saudara, Yesus harus meneguhkan keyakinan murid. Tidak ke dalam bacaan kita. Ketika ia hadir di tengah-tengah mereka dan menyampaikan salam sejahtera bagi kamu, para murid meragukan kehadirannya, bahkan menyangka kehadirannya adalah kehadiran hantu. Sesuatu yang tidak bisa dirawat, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak dirasa. Jadi kehadiran Tuhan adalah sesuatu yang real, nyata, yang mau ditegaskan kepada para murid bahwa kematian itu telah dikalahkan dan itu real, itu nyata. Ini hal pertama yang harus diyakinkan kepada para murid, supaya mereka dengan mudah meyakini ketika Yesus naik ke sorga, ia kembali ke tempatnya, supaya di sana ia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan kelak ia akan kembali untuk membawa mereka ke tempatnya, menggenapi apa yang sudah ia katakan, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. 40 hari saudara-saudara adalah waktu yang cukup bagi Tuhan Yesus untuk meyakinkan mereka bahwa ia hidup. Waktu 40 hari saudara-saudara mau menyempurnakan karya penyertaan Tuhan dan penyelamatannya yang telah dinyatakan kepada bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun lamanya. Angka 40 mau menyempurnakan karya Tuhan Yesus di dalam berpuasa. Puasa untuk keselamatan umat yang percaya kepadanya. Menghadapi beratnya tekanan, menghadapi beratnya tantangan, bahkan menghadapi kerasnya goncangan dan godaan yang tidak akan mungkin umat manusia mampu menghadapi. Seluruh karya yang dicatat di dalam Alkitab, kitab suci, yang dikatakan di dalam bacaan kita, kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur harus digenapi. Ini hal yang paling prinsip, harus meneguhkan dan mengokohkan keyakinan kita, sehingga ketika Kristus kita peringati naik ke sorga, disitulah kita mau diantar bahwa ia adalah Raja atas semesta, yang berkuasa atas semesta, yang mengendalikan waktu dan masa, dan menentukan hidup sekalian mati. Hal yang kedua saudara-saudara, yang juga patut kita mengerti dari bacaan kita, sesuai dengan tema perenungan kita, yakni kamu harus menjadi saksi. Kenaikan Kristus ke sorga membuka ruang yang lebar bagi kita untuk menyatakan kesaksian-kesaksian
tentang karya penyelamatan Allah atas hidup kita dan atas dunia ini. Tuhan Yesus berkata seperti ini, adalah baik bagiku jikalau aku pergi. Supaya apa? Supaya ada ruang bagi setiap orang percaya untuk berkarya dalam keyakinan yang kuat bahwa Allah yang telah melintasi segala kemustahilan juga akan memampukan setiap saksi untuk memperkatakan kebenaran Tuhan. Dan itu harus dikokohkan melalui karya Roh Kudus. Sehingga Yesus mengatakan, karena itu Bapakku akan mengutus kepadamu Roh yang akan memampukan kita untuk berdiri tegak di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Hal yang ketiga, saudara-saudara, apa makna kebangkitan Kristus dari kematian dan kenaikannya ke surga bagi kita dalam realita real kehidupan keseharian? Dari istimewa di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang dilanda oleh wabah corona. Ini hal yang perlu kita mengerti. Apa makna kenaikan Kristus bagi kita dalam kondisi real dunia yang sedang dilanda oleh ketakutan, dunia yang sedang dilanda oleh kekuatan? Banyak orang berkata seperti ini, Bapak Ibu. Kalau benar Yesus yang kita peringati hari ini adalah Raja di atas segala raja, kenapa Ia tidak menyatakan kuasanya kepada kita ketika kita sujud berlutut memohon pertolongannya? Selamatkanlah kami dan selamatkanlah bumi ini. Ini hal yang paling sulit untuk dimengerti. Disinilah saudara-saudara saya mau mengajak kita semua. Indah sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kekuasaan Tuhan bukan berarti meniadakan masalah. Kemahakuasaan Allah bukan berarti mensterilkan kehidupan kita dari segala persoalan. Kekuasaan Tuhan mau membangkitkan keyakinan dalam diri kita bahwa tantangan, persoalan, pergumulan yang melanda kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan membuat anak-anak Tuhan hancur binasa, karena Ia ada bersama dengan Dia. Dan kebersamaan Tuhan dengan anak-anaknya, kebersamaan Tuhan dengan semua orang yang percaya akan menjadi kesaksian bagi dunia yang meragukan kekuasaan ini. Sebuah contoh tentang keberadaan Tuhan, saudara-saudara. Ada seorang pendeta yang bersahabat dengan seorang ateis. Si ateis ini adalah seorang tukang cukur. Ia lalu pergi ke tukang cukur ini yang adalah sahabatnya untuk merapikan rambutnya.
Sambil ia dirapikan rambutnya, ia membaca Alkitab. Si ateis tetap memperhatikan dia. Lalu ia berkata, aku tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini adalah sesuatu yang menantang. Meyakinkan Tuhan yang tidak dilihat untuk merubah pandangan seseorang yang sama sekali tidak percaya keberadaan Tuhan. Apapun yang diucapkan oleh sang pendeta tidak diterima oleh logika. Banyak orang demikian, saudara-saudara. Cerita-cerita Alkitab dianggap fiksi, omong kosong, cerita belaka, bukan realita. Itu si Rocky Gerung. Lalu sang pendeta meninggalkan tempat itu. Tetapi di depan pintu ia menyaksikan seorang gelandangan yang lagi bersandar di dinding. Ia mendapatkan ilham dari peristiwa itu. Ia mendapatkan ilham dari pandangan itu. Lalu ia mengajak si gelandangan untuk masuk. Sambil berkata kepada tukang cukur sahabat, engkau tidak ada. Tukang cukur tidak ada di tempat ini. Lalu sahabatnya mengatakan, engkau menganggap aku tidak ada. Aku ini real, aku ini ada. Yes, saudara-saudara, itulah ilham bagi sang pendeta. Allah tidak bisa dicerna oleh logika. Tetapi Allah mampu dipahami dengan melihat kenyataan yang sesungguhnya. Betapa banyak kehancuran, kerusakan dalam dunia ini. Bukan karena Allah tidak ada, tetapi karena ulah manusia yang tidak mau tahu keberadaan Tuhan. Betapa bumi ini berada di ambang kehancuran karena ulah manusia yang tidak mau tahu akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Omong kosong, untuk apa kita percaya pada firman ini? Engkau tidak ada. Sebab ketika engkau ada, harusnya orang ini rapi rambutnya, rapi janggutnya. Engkau hiasi wajahnya sedemikian rupa sehingga ia menjadi seseorang yang beradab, seorang yang terhormat, seorang yang mempunyai nilai hidup bagi orang lain. Tetapi ia menjadi gelandangan karena tukang cukur tidak ada. Ia menjadi seperti ini, gondrong, berewokan karena tukang cukur tidak ada. Lalu si tukang cukur mengatakan, masalahnya ada pada dia. Persoalannya ada pada dia. Ia tidak mau datang kepada aku. Ia tidak mau menawarkan diri, tolong aku supaya aku merubah dia menjadi pribadi yang excellent. Yes, di situ saudara-saudara masalahnya. Manusia tidak akan pernah merasakan bahwa Tuhan itu ada ketika ia menutup matanya terhadap realita, terhadap kenyataan. Hidup ini hanya bisa dirubah ketika kita mau datang kepadanya dan Tuhan mau merubah kehidupan kita. Dunia ini akan pulih, akan berubah ketika semua manusia sungguh-sungguh menyatakan ketaatan mutlak di bawah Dia yang adalah Raja. Tetapi buktinya, mulut mengaku Tuhan itu Raja, tetapi kelakuan kita tidak membuktikan ketaatan kita kepada Sang Raja.
Ini hal yang prinsip dan ini menjadi tantangan yang terbesar bagi gereja untuk meyakinkan setiap orang bahwa Allah itu ada. Allah itu adalah realita yang bisa kita rasakan kehadirannya. Ruang inilah yang dibuka oleh Tuhan supaya setiap kita melakukan karya-karya keselamatan untuk mempersaksikan tentang kebesarannya, agar melalui kehidupan saudara dan saya, setiap orang akan menyaksikan bahwa Tuhan sungguh ada. Tantangan di tengah-tengah kehidupan keluarga menjadi persoalan yang paling berat ketika kita berhadapan dengan hidup dan masa depan, baik kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Benarkah Tuhan itu ada? Ini pertanyaan yang sering diajukan kepada kita, teristimewa orang tua oleh anak-anak kita. Mari kita melihat realita kenyataan yang terjadi. Kita mengajarkan mereka bahwa seluruh kerusakan tatanan alam semesta ini terjadi, menjadi realita yang dialami oleh semua umat karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan yang adalah Raja. Sehingga dengan ini saudara-saudara, ruang kesaksian kita inilah yang akan mengantar banyak orang untuk datang kepada Kristus dan memuliakan Kristus dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari kita mohonkan hikmat-Nya. Mari kita mohonkan Roh Kudus-Nya bekerja dalam diri kita, melingkupi kuasa, melingkupi hidup kita, menguasai hidup kita. Sehingga kita terus menyatakan kebesaran dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keraguan dunia yang sekarang ini terjadi karena wabah corona. Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu ada? Mari saudara-saudara, Anda dan saya adalah saksi dari semuanya ini. Kita harus meyakinkan setiap orang bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan kita harus meyakinkan setiap orang bahwa Allah yang kita layani adalah Allah yang mengendalikan masa depan. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan kelak Dia akan datang untuk menjemput setiap orang percaya dan akan membawanya ke tempat kesempurnaan di mana Ia berada untuk selama-lamanya. Selamat memaknai Hari Raya Kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam saat yang teduh. Ya Tuhan, syukur kepadamu. Kebangkitan-Mu sulit bagi kami untuk mengerti. Tetapi Engkau telah meyakinkan kami semua. 40 hari lamanya Engkau menampakkan diri-Mu kepada para murid dan bahkan kepada lebih dari 500 orang sekaligus, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul Paulus, untuk menyatakan kepada kami bahwa ketika Engkau dapat melintasi kemustahilan, maka kami pun harus meyakini
bahwa surga itu ada, di mana engkau ke sana untuk menyediakan tempat bagi kami. Peristiwa kenaikanmu ke surga membuktikan bahwa engkau adalah Raja yang melihat seluruh keberadaan kami, mengerti setiap persoalan kami. Kenaikanmu adalah frame kehidupan, iman, bingkai hidup kami. Sehingga dengan itu kehidupan kami menjadi indah untuk menyatakan kesaksian tentang kuasa-Mu di tengah dunia yang belum percaya. Lingkupi seluruh umat-Mu dengan kasih dan rahmat. Yakinkan mereka di tengah situasi yang mencekam bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Ada kuasa-Mu bekerja, dan kuasa itu pula lah yang meneguhkan mereka untuk berkesaksian di tengah badai ini, di tengah kepahitan ini, di tengah-tengah mara dan bahaya. Kuasa-Mu lah yang akan menuntun mereka untuk melewati semuanya, menjadi kesaksian bagi dunia, sehingga Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah kami saksi untuk hari ini tentang kebesaran Tuhan, agar kami dapat memperkatakan kebenaran-Mu ini kepada mereka yang masih ragu, yang masih bimbang, terlebih di tengah situasi kondisi yang mencekam, bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu real, Tuhan itu ada. Yang menjadi soal bagi kami, terkadang kami tidak mau datang kepada Tuhan untuk menghidupi firman-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga kuasa dan kasih-Mu menjadi nyata di hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk taat dan setia sampai Maranatha, dan biarlah kami terus tekun berdoa sebagaimana Kristus mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala abad. Kita menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli, sambil masing-masing kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jika padaku ditanyakan,
Saat ini kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan datang kepada kita, menyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian nyanyian malaikat nyaring bergema. Kita akan satu dalam syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Engkaulah yang mengatur perputaran waktu dan masa. Itulah yang kami yakini melalui peristiwa kenaikan Tuhan kami ke surga. Tak sulit bagi kami untuk memahami hal itu, sebab Tuhan telah meyakinkan kami ketika maut dikalahkan. Tuhan meyakinkan kami ketika Engkau menampakkan dirimu kepada para murid-murid-Mu. Engkau hadir dalam realita hidup mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, menikmati apa yang mereka nikmati. Engkau meyakinkan kami untuk kehadiran-Mu bukan hanya sehari 2 hari, tetapi 40 hari. Menyempurnakan karya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang telah dinyatakan dalam perjalanan hidup bangsa Israel, melintasi padang gurun, melintasi kemustahilan. Pun demikian meneguhkan kami semua akan perjuangan Kristus demi keselamatan kami melalui puasa panjang 40 hari. Tidak ada satupun daripada kami yang mampu untuk melewati semua itu, tetapi Kristuslah yang menanggungnya bagi kami. Menghadapi cobaan, menghadapi godaan, menghadapi rayuan,
dalam ketaatan penuh pada perintah Sang Bapa. Semua hal-hal ini Tuhan meneguhkan kami semua, sehingga peristiwa kenaikan Tuhan kami ke sorga adalah realita yang sesungguhnya, bahwa sorgamu itu ada. Ke sana engkau pergi menyediakan tempat bagi kami. Di sanalah takhtamu berada, dan di sanalah kelak engkau akan mengumpulkan yang percaya untuk ada dalam kemuliaan-Mu, di dalam kebesaran kerajaan. Kamilah saksi dari iman ini. Dan karena itu teguhkan kami ya Tuhan untuk mempersaksikan seluruh karya-Mu. Sebab kami ada di tengah-tengah dunia yang dirusakkan oleh dosa. Dunia yang hanya mampu dengan mudahnya berucap tentang nama-Mu, tetapi sangat sulit untuk percaya keberadaan-Mu. Mari Tuhan pakai kami untuk mempersaksikan agar seluruh karya dan keselamatan yang Engkau telah kerjakan, sehingga setiap orang mampu datang kepadamu dan Tuhan akan merubah kehidupannya, pun kehidupan dunia ini akan turut berubah. Ketika semua orang percaya, ketika semua lutut berteguh, ketika semua lidah mengaku Kristus itulah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berkati semua umat-Mu yang berada di rumah masing-masing, pun kami yang berada di tempat ini. Engkau tahu ya Tuhan kehidupan kami semua, sebab Engkau ada di tempat yang maha tinggi, memandang kami dan menyaksikan betapa hebatnya tantangan yang ada di sekitar kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Beri kuat bagi kami untuk tetap percaya di tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang ada, sehingga kami tidak akan pernah goncang di dalam keyakinan kami. Kami akan terus melangkah melintasi segala mara dan bahaya, sampai pada akhirnya kami dapat diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati ya Tuhan seluruh umat-Mu dalam segala yang mereka rindukan, dalam segala yang mereka harapkan. Beri kuat dan sehat badan, percukupkan kebutuhan hidup mereka, karena hikmat di dalam mengangkat tanggung jawab selaku orang tua. Lapangkan jalan bagi hidup dan masa depan anak-anak cucu, sehingga tidak satupun dari anak-anak Tuhan yang akan merasakan gagal meraih hidup, melainkan mereka akan mengalami kesempurnaan hidup di dalam Tuhan karena iman kepada-Mu. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang telah lanjut usia. Tuhan tutup bungkus di dalam kuasa dan rahmat-Mu, dan lalukanlah segala mara dan bahaya, sehingga mereka senantiasa mempunyai kesempatan untuk menikmati hidup yang olehnya mereka terus menunaikan bakti, mewariskan warisan iman bagi kehidupan anak-anak cucu. Berkati majelis gereja-Mu dalam karya pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Berkati panitia ARG, berkati pengurus OIG. Biarlah kami bersama-sama dapat mengemban panggilan pelayanan untuk berkesaksian di tengah-tengah dunia ini, agar melalui pelayanan yang kami emban, umat-Mu merasakan kehadiran-Mu dalam situasi real mereka masing-masing. Terima kasih Bapa,
berkenan atas persembahan umat-Mu. Kuduskanlah semuanya demi pelayanan, dan buka tingkap di langit-Mu, supaya hujan berkat-Mu tercurah atas hidup mereka, dan Tuhan dipermuliakan. Pada akhirnya kami berdoa bagi umat-Mu yang boleh bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Sempurnakan sukacita mereka. Berkati dan teguhkan umat-Mu yang sedang berjuang karena kelemahan tubuh untuk mengalami kesembuhan. Di tangan-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Pulihkanlah keadaan mereka. Dan teguh kuatkan umat-Mu yang sedang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah di tengah-tengah situasi yang terjadi, kuasa-Mu akan meneguhkan iman dan pengharapan mereka. Dan Tuhan akan melanjutkan karya kehidupan bagi setiap mereka untuk meraih yang terbaik. Sehingga duka yang terjadi akan berganti dengan sukacita. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati bumi ini Tuhan. Luputkanlah dari segala kebinasaan di tengah-tengah menyebarnya virus corona. Berkati gereja-gereja-Mu dalam berkesaksian. Biarlah ya Tuhan, kami akan menampakkan karya Kristus dalam kehidupan pelayanan gereja, sehingga melalui pelayanan gereja-gereja dunia beroleh selamat. Berkati para medis, berkati BNPB, berkati para relawan, siapapun mereka yang bergerak bersama untuk menghadapi situasi yang mencekam sekarang ini. Selamatkanlah hidup mereka. Berkatilah TNI dan Polri yang turut mengawal keberadaan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi yang sangat mencekam. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat kami di hari yang mubarak ini. Semuanya kami sampaikan kepada-Mu di dalam kasih dan keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya undang kita berdiri, kita menyanyikan pujian Damai Sejahtera, Ku tinggalkan bagimu. Ku
yang saya kasihi di dalam Tuhan, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil untuk menjadi saksi dari semua ini, dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Tuhan mengutus kita. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni G5, bahkan seluruh majelis gereja yang bertugas pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat memaknai hari, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga melalui penyembahan. Semoga kita mendapat kekuatan di tengah situasi dan kondisi yang mencekam dunia ini, bahwa Tuhan itu ada, kuasanya ada, Ia berkuasa atas seluruh alam semesta. Dialah yang mengendalikan kehidupan kita, menentukan perputaran waktu dan masa. Dan kita hanya dipanggil untuk percaya dan terus memberikan hidup kita untuk berkesaksian, agar dunia pun percaya dan memuliakan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas nama Majelis Gereja, khususnya pimpinan Majelis Gereja, kepada panitia ARG yang telah terlibat di dalam mengatur ruangan ini, dan juga kepada setiap pribadi yang mendukung panitia untuk kelangsungan acara ini. Dan terus kami berharap selaku Majelis Gereja, dukungan dari semua pihak, teristimewa warga gereja, kepada panitia ARG, agar untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya semua dapat berjalan dengan baik. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia, kami pun menghimbau Bapak Ibu agar tetap menjaga diri, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, selalu membersihkan diri, mandi, dan berusaha untuk terus menjaga stamina lewat olahraga, makanan-makanan yang bergizi, dan juga mengkonsumsi vitamin, sehingga kita mendapat kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Dan yang paling utama ialah mari kita bersukacita senantiasa, walau pahit yang harus kita alami, karena dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita, itulah obat yang ampuh untuk menghadapi pandemi corona.
Selamat Hari Raya Kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.